Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang merajai seluruh alam langit dan bumi. Salawat dan berserta salamnya marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak lupa kepada para sahabat-sahabatnya, kepada para tabi'ut tabi'in dan ulama salaf solihin. Kita sebagai umat mukminin mengikuti jejak langkah beliau. Semoga kita diberkahi dan diselamatkan dunia sinar akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Di sini saya akan sambungkan dengan hikayat yang nomor keempat, menceritakan tentang anak yang taat, anak yang taat kepada ibunya. Nah, jadi seseorang anak yang taat, yang taat kepada yaitu ibunya. Diriwayatkan yen di waktu zaman dulu, di zaman Bani Israel, di zaman Nabi Musa alaihissalam, ayah hiji jalma lalaki soleh boga anak lalaki hiji orok keneh. Pada zaman Nabi Musa ada seorang laki-laki yang solih, solih. Beliau yang solih ini mempunyai satu anak laki-laki masih bayi. Ari kakayaan nusejen, ari kakayaan anak nusejen mah teka carita caritakeun boga hiji anak sapi anu dicawiskeun pikeun anakna di mana geus gede. Nah, cuma di sini orang soleh tersebut kaya, cuma kekayaannya itu tidak diceritakan. Cuma di sini yang diceritakan orang kaya tersebut itu mempunyai satu sapi. Ketika sapi itu nantinya buat biaya anak yang masih bayi ini, sehingga sampai anak bayi ini ketika sudah besar nanti. Dina hiji waktu eta anak sapi teh kumanehanana dibawa ke hiji leuweung. Nah, sama orang yang soleh ini, sama lelaki yang soleh ini, anak sapinya itu dibawa ke suatu hutan belantara, leuweung kata bahasa Sunda. Kalau kata bahasa Indonesia hutan belantara, yang jauh dari mana-mana. Di situ hutan adanya, pohon-pohon doang. Dibawa ke leuweung tah, dibawa ke hutan. Terus manehanana ngadua. Tuluy beliau orang yang soleh itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, sim abdi nitipkeun ieu anak sapi ka Gusti. Ya Allah, saya menitipkan seekor anak sapi ini kepada Allah. Kangge tujuannya buat apa? Kangge pun anak di mana parantos gede. Ini buat anak saya nanti ketika anak saya sudah gede. Gitu orang yang dulu hebatnya. Menaruh sapi di hutan belantara, tinggal aja. Ya Allah, nitipnya langsung sama Allah, hebat. Ya Allah, saya nitip anak sapi ini ketika nanti anak saya sudah buat anak saya nanti ketika sudah gede, sudah dewasa. Dina waktu geus datang ajalna eta jelema teh maot. Jadi orang yang menitipkan sapi itu ketika sudah datang ajalnya mati. Jaja ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Ketika waktu sudah datang ajal menyebutnya waktunya mati, ya mati. Orang kaya, orang miskin, yang kasep, yang jelek, yang pendek, yang jangkung, waktunya datang mati, ya mati. Tidak bisa menolak, tidak bisa mengelak lagi. Di sini orang kaya tersebut mati, orang yang soleh tersebut ini mati, meninggal dunia, dicabut ajalnya oleh malaikat munkar nakir, malakal maut. Eta jelema teh maut, orang tersebut itu meninggal dunia. Sampai sapi mah tetap aya di leuweung. Sapinya mah tetap ada di hutan belantara yang dititipkan tadi, dilepaskan di hutan. Sudah bertahun-tahun sanggeus gede budakna, pohara toatna kanu jadi indungna. Nah, tapi orang tua ibunya masih ada. Ketika yaitu anak ini sudah besar, sudah dewasa, yang dididik oleh seorang ibunya, manehna bisa ngabagi waktu peutingna dijieun 3 bagian.
Jadi anak yang kecil ini yang ditinggal bisa membagi waktu, dibagi waktu tersebut dibagi 3 bagian. Sepertilunya pikeun ibadah, yang sepertiganya buat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sepertiganya lagi buat tidur. Berarti 12 jam dibagi 3 berarti 24 jam dibagi 3 berarti 8 jam. 8 kali 3 24. 1/4 jam berarti 8 jam dipakai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang 8 jam lagi dipakai tidur. Ari seperti deui nu 8 jam deui dipake diuk dina siraheun indungna. Jadi menghodami menghodam atau bahasanya menghodam itu berarti mengikuti menolong orang tuanya, pokoknya mah di situ di setiap 8 jam itu dinasaban isuk kau gawe nak sok ngalasulu. Cuma di waktu pagi, di waktu 8 jam anak tersebut itu suka mengambil kayu bakar, terus dijual. Kayu bakar tersebut itu dijual kemana? Ke pasar. Daud minyak tanah, waktu dulu nggak ada minyak tanah, dijual kayu bakarnya ke pasar. Ari duitna sok dibagikeun deui, jadi uangnya tidak dimakan sama dia, uangnya itu dibagikan lagi sama fakir miskin. Hebat ya orang soleh ini, aduh luar biasa. Sepertilunya buat sedekah orang hasil, jadi uang hasil kerjanya itu dibagi lagi. 1/4 buat sedekah, 1/4 buat kebutuhan dirinya pribadi, yang 1/4 lagi diberikan kepada orang tuanya. Dibagi gitu, gajinya 100.000 misalkan, jadi dibagi itu 1/3 itu buat sedekah, 1/3 buat diri sendirinya, yang 1/3 lagi buat orang tuanya. Dina hiji poe indungna nyarita, di pada suatu hari ibunya bercerita kepada anaknya, "Ih, Ujang, bapak teh baheula ninggalkeun warisan ke Ujang." "Oh, nak, waktu dulu itu selagi kamu waktu kecil, ayahmu itu selagi ada meninggalkan sesuatu warisan. Warisan tersebut itu yaitu buat Ujang, buat kamu nak, yaitu anak sapi yang ada di hutan belantara, anu jungjung ka jawang, jauh ka dulag, jungjung ka anglag, adanya di pegunungan, adanya di hutan belantara di sono sama sapi. Kamu berdoa saja kepada pangerannya Nabi Ibrahim alaihissalam, berarti ke Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ismail ke pangeran Nabi Ibrahim, ke pangeran Nabi Ismail, ke pangeran Nabi Isa, ke pangeran Nabi Yakub, ke pangeran supaya eta sapi kangjeng kacangkeng ari tandana eta sapi. Kamu berdoa saja kepada pangerannya Nabi Ibrahim, berarti kita berdoa ke Gusti Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sapi yang ada di hutan belantara itu tanda-tandanya sapi teh nyaeta, tanda-tandanya sapi tersebut yaitu kulitnya ku ngajengkleng pisan, jadi kulitnya itu jelas pisan, warnanya jelas terang. Sinar panan poe kalau kena sinar matahari warnanya terang jika keluar tina kulitna. Kubatur masuk disebut sapi mujhaban, sapi emas. Jadi ini luar biasa, bukan sapi sesapinya, tapi ketika sapi tersebut tersorot oleh panan poe itu warnanya bagus seperti emas, dinamakan ini sapinya sapi mujhabah, yaitu sapi emas. Kusebab anu suna jeung bersih pias koneng, warnanya
bersih, pias, kuning seperti emas. Terus budak teh indit kaleuweung. Terus anak tersebut ingin membuktikan, anak tersebut berangkat kemana, yaitu ke hutan. Ketemu ke hutan, pengen ketemu apa, sapi. Ngejarnya tuan, ketemu waktu itu sama sapinya, waktunya sapi tersebut lagi ngincar, lagi makan. Kumanena digeroan sama beliau, sapi itu dipanggil. Kaula tengah aja nepungan kamane kalawan nyebut, saya ini sengaja menemui kamu wahai sapi, kalawan katanya dengan menyebut pangeran Nabi Ibrahim, dengan menyebut pangerannya Nabi Ismail, dengan menyebut pangerannya Nabi Ishak dan Nabi Yakub. Atuh eta sapi teh, ternyata kemudian sapi tersebut itu, sapi teh cepat menghadapi anak tersebut, nyamperin, terus dicekel, terus dipegang lehernya, beheungna, dituntun, dibawa tuluy, dibawa pulang, dituntun sapinya sama anak tersebut. Sapi ngomong, sapi tersebut ternyata bisa ngomong, bisa bicara. Sapi tersebut bisa ngomong, nonoman anu sae ka ibuna, anak yang soli, anak yang turut sama ibunya, mangka kuring tumpakan, jangan-jangan kamu naik aja di atas punggung saya, kata sapi, supaya lebih senang, biar saya lebih senang, kata sapi. Ngomong kita sapi, cek budak indung kaula henteu nitah kitu. Hebatnya. Terus ditembalan, dijawab kata anak ini, kata ibu saya tidak mengajarkan seperti itu. Cek eta sapi, demi pangeran Nabi Ismail, lamun anjeun numpakan ka kuring, demi pangeran Nabi Ismail, kalau kau naik di punggung saya, kata sapi, anjeun moal bisa mawa kuring, kamu tidak bisa membawa saya. Ayeuna mah mangka bae angkat sanya-nyana lamun anjeun nitah ka gunung supaya ngeser tina jangkarna serta sina leumpang bae jeung anjeun tangtu daekeun lantaran anjeunna sae ka ibu Rama. Gancangna budak geus nepi ka imahna, ditaekeun dah langsung anaknya naik, mau daripada capek saya jalan naik aja, naik di atas punggung sapi, terus nyampe jalan-jalan, terus sampai rumahnya. Cek indungna, kata ibunya, si Ujang teh jalma pakir ngan saukur boga sapi jeung naon eta jeung jape. Si Ujang itu anak miskin, kata ibunya, cuma punya sapi doang. Tiberang ngalar suluh, waktu siang ngambil kayu bakar, tipeting nyaring babakti, waktu malam babakti. Pek berdoa sama Allah, ibadah sama Allah, pek baik jual sapi teh jang atuh cenah. Kata orang tua, katanya jual aja jang sapinya, kalau kau butuh duit mah. Cek anakna, kedah sabaraha pangawosna ibu. Jadi harus dijual berapa ibu ini sapinya, kata anaknya. Kalau mau dijual cek indungna 3 dinar. 3 dinar kata ibunya, 3 dinar. Ujang ulang ngajual tanpa musyawarah heula jeung ibu dina hargana. Kamu nak jangan menjual sembarangan tanpa sepengetahuan dan tanpa sepersetujuan ibu, kata orang tuanya. Sapi teh jual bae 3 dinar. 3 dinar. Kata orang tuanya, sapi itu jual aja 3 dinar kalau ada yang mau mah. Terus eta sapi ku budak dibawa ke pasar, terus sapi tersebut dibawa sama anak tersebut dibawa ke
ke pasar. Kabeneran aya nurek meuli eta sapi, kebetulan ada yang mau beli itu sapi, ada yang mau beli. Ada yang mau beli pada itu sapi. Bari nanyakeun hargana, sambil menanyakan harganya. Cek budak 3 dinar kalawan janji kaula ka anjeun kariduan indung kaula. Kata anak ini harganya 3 dinar sesuai dengan perjanjian dengan orang tua saya. Cek nurek meli, kata orang yang mau beli, atuh 6 dinar bae, ulah nunggu parentah indung anjen, cek budak. Jadi kata orang yang pembeli 6 dinar aja, jangan bilang-bilang sama orang tua kamu. Cek budak, lamun anjen mere emas ka kaula saberatna ieu sapi, jikalau andaikan kamu memberikan emas beratnya seberat sapi ini, kaula moal narima kajaba upama ridho indung bapak, saya tidak akan menjual kalau tidak ada ridhonya ibu saya. Kata ini anak luar biasa soalnya. Jual beli terjadi di situ, jual belinya tidak jadi karena ini anak saking ingin mendapat keriduan daripada orang tuanya dan orang tua ibunya. Cek indungna isukan mah balik deui jang ka pasar, pek bawa deui jual 6 dinar mah teu kunaon cenah. Eta besok isukan teh sapi teh dibawa deui. Bawa deui ka mana? Ka pasar. Jol deui nu nawar, datang juga yang menawar kepada sapi tersebut. Kamari teh datang terus nanya, naha anjeun geus nampak parentah ti indung bapak, apakah kamu sudah menerima amanat sesuatu perkataan dari ibu atau ayah kamu? Cek eta budak, cek kata ini anaknya, saya sudah mendapat perintah dari ibu dan ayah saya, ulah kurang tina 6 dinar kata ibu saya. Ini harganya sapi sekarang mah boleh, gak apa-apa 6 dinar. Cek nurek meli, kata orang yang mau beli sama sapi ini 12 dinar aja deh. Kata malah naik, bukan nurun, ini mah nawarnya. Nawar naik, asalnya 6 juta jadi ditawar 12 juta, berarti untungnya 6 juta, separohnya. Ulah nunggu pupusan indung bapak main, saya bayar nih 12 juta, tapi kau jangan menunggu keputusan dari orang tua kamu, katanya. Kata pembeli. Ku budak tadi bikin, kata anak ini kalau dibelikan terus baik balik kalemburna dibejakeun lalakona ka indungna. Terus anak tersebut itu pulang saja ke rumah, dibilangin ceritanya seperti itu, gini nih. Cek indungna, sanya nama anu datang ka Ujang teh ternyata ya, kalau Ujang pengen tahu, kalau anak kamu pengen tahu, tadi yang datang kepadamu itu bukan orang biasa, tapi malaikat yang menyerupai manusia turun, yaitu untuk menguji kamu, apakah kamu mengikuti kata-kata orang tua atau tidak. Walaupun itu yang percoba oleh malaikat, untungnya sangat besar, hampir setengahnya. Ternyata kamu anak yang soleh, tidak bisa begitu saja percaya dengan godaan-godaan manusia. Oke, gimana datang deui? Tanyakeun bae, nah ieu sapi teh kudu dijual atau ulah? Lamun kudu dijual, sabaraha hargana? Sekarang mah gini aja nak, tanyain aja sama orang tua kamu dah, mau dijual berapa ini harganya, kalau dikasih atau enggaknya. Lamun kudu dijual sabarahana, anakna ini teuy cek malaikat, jung gerak nepungan indung maneh. Silakan kamu segera sekarang untuk menemui ibumu. Bebeja kabejakeun ayeuna ieu sapi teh. Ieu sapi keker bae, gagah bae sapi terada anggi cenah, keker bae, dagingna gede cenah. Engke Nabi Musa bin Imran anu pikeun pimelieunana.
Engke Nabi Musa bin Imran anu pikeun pimeuliannya. Jadi sapi tersebut ini dibeli sama Nabi Musa bin Imran pikeun anjeunna mutuskeun perkara jalma anu dipaehan ti Bani Israil. Ini nanti digunakan sapinya buat memutuskan orang yang mati di Bani Israil. Hargana kudu dinar sapinuhna ieu kulit sapi. Nanti saya bayar harganya ini sapi sepenuhnya seperti kulit sapi harganya. Nabi Israil tasaya ka Nabi Musa tina sifatan. Nabi Israil tanya ka Nabi Musa tina sifatan sapi anu kudu dipencitanana nyaeta sifat teh meneran ka eta sapi. Jadi menanyakan si sapi ini bagaimana cocok buat disembelih atau tidak. Ternyata ini lebih cocok ku Bani Israil. Ieu sapi dibeli kalawan harga anu saluhur dah. Jadi sapinya dijual dengan harga yang tinggi harganya, lebih mahal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukranillah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kenapa?